Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Dedi Prasetyo, dan tentunya masih di channel Dedi Prasetyo ya teman-teman ya. Dan tentunya juga masih akan membahas seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah di season kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangani ketika kalian sedang menghadapi panic attack ya teman-teman ya. Karena untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, pasti yang sedang parah-parahnya sangat identik sekali dengan panic attack itu sendiri ya teman-teman ya. Nah untuk kalian yang saat ini sedang menonton, tolong videonya jangan di skip-skip ya, agar tersampaikan ya, agar kalian tuh bisa memahami, agar kalian tuh bisa mengerti, dan kalian bisa menangani panic attack ini dengan wajar dan tidak selalu berpikir ke arah-arah yang negatif ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, seperti biasa, bagi kalian yang saat ini sedang menonton juga, tolong klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar video saya ini cepat bisa berkembang dengan baik ya teman-teman. Dan apabila video saya ini sudah bisa berkembang dengan baik, sudah pasti ya akan menjadi semangat tersendiri untuk saya untuk selalu menge-share seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis terhadap kalian ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah langsung saja ke topiknya lagi. Panic attack itu sendiri ya teman-teman ya, itu terkadang sangat membuat sangat menjengkelkan sekali ya, karena datangnya secara tiba-tiba. Kadang-kadang kita sedang merasakan nyaman-nyamannya ya, kita sedang santai, sedang mengobrol sama keluarga, atau kita sedang makan, tiba-tiba panic attack itu datang secara tiba-tiba ya teman-teman ya, tidak kita undang, dia datang. Nah dan sensasinya itu sendiri yang dirasakan ketika panic attack itu datang itu sangat luar biasa, sangat menyiksa sekali ya teman-teman ya. Dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, panic attack yang saya rasakan itu dulu ada beberapa ciri ya teman-teman ya. Ketika panic attack itu datang, saya merasakan yang pertama itu kaki saya terasa dingin, lalu badan saya terasa gemeteran ya, lemas, terasa gemeteran, lalu lemas, lalu saya merasa sempoyongan, terus kepala saya merasa kelayangan, lalu badan ini seperti melayang ya teman-teman ya. Tentu saja dada saya juga merasa berdebar-debar, jantungnya terasa berdebar-debar ya, terus dadanya terasa berat, nafasnya itu pendek-pendek ya teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu seperti itu, dan tentu saja itu membuat saya panik ya teman-teman ya. Dan saya berpikirnya ke arah-arah yang negatif ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah di sini saya tekankan lagi, saya ingin menghimbau sama teman-teman semua, ketika kalian terkena panic attack seperti yang saya alami itu, kalian jangan panik ya teman-teman ya. Itu sebenarnya hanya sensasi yang mampir saja ya teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya. Itu hanyalah sensasi yang mampir. Tapi memang sensasinya itu sangat luar biasa sekali, menakutkan ya teman-teman ya. Pasti kalian juga merasa seperti itu ya, ketika panic attack datang, badan terasa gemetar, lalu terasa seperti kesemutan, badan seperti melayang, seperti kelayangan, badannya lemes, lalu jantungnya berdebar-debar. Itu udah pasti membuat kalian tuh takut, cemas, dan ingin buru-buru ke rumah sakit. Nah itu pasti seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini saya himbau kalian, jangan berpikir ke arah-arah sana ya teman-teman ya. Ketika kalian sedang panic attack, kalian harus yang paling kalian harus lakukan saat pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian tenangkan diri kalian ya teman-teman ya. Tenangkan diri kalian, lalu tanamkan dalam hati kalian, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan bisa melewati itu. Dan memang kalian itu bakalan bisa melewati sensasi itu ya teman-teman ya, karena itu sensasinya hanya mampir. Itulah yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kalian pasti sering berpikir bahwa ketika sensasi panic attack itu datang, kalian pasti langsung pengen ke rumah sakit ya kan. Nah itu jangan ya teman-teman ya, karena ketika kalian nanti ke rumah sakit, sudah sampai di rumah sakit, nanti ketika kalian diperiksa oleh dokter, apa kata dokter? Kalian tidak apa-apa, kalian tuh hanya asam lambung saja. Nah nanti kalian akan bingung sendiri dengan perasaan yang kalian alami itu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah yang pertama kali harus kalian
lakukan ketika kalian sedang panic attack adalah yang pertama, tenangkan diri kalian. Tanamkan dalam hati kalian, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu tidak akan apa-apa. Kalian itu bisa melewati itu semua. Dan memang bakalan bisa melewati itu semua ya teman-teman ya. Kalian silahkan dicoba. Nah yang kedua, kalian ambil air hangat, lalu diberi gula ya, diberi gula sedikit, lalu diminum ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu adalah cara saya dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung. Ketika saya mengalami panic attack, saya selalu menerapkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah kenapa kita harus menenangkan pikiran ya teman-teman ya. Yang pertama, kenapa kita harus menenangkan pikiran? Karena kalau pikiran kita kacau ya teman-teman ya, ketika kita sedang mengalami panic attack seperti yang saya bilang tadi, badan gemeteran, kakinya dingin, terasa kesemutan, terasa seperti melayang badannya, seperti nyawanya mau copot ya saat itu juga ya, terasa seperti mau copot. Nah ketika kalian merasakan itu, ketika kalian cemas, ketika kalian takut, ketika kalian merasa buru-buru ingin ke RS, nah itu akan membuat kepanikan tersendiri ya teman-teman ya. Nah panik itu sendiri, cemas itu sendiri akan meningkatkan asam lambungnya naik lagi ya teman-teman ya. Dan ketika asam lambung kalian naik lagi, banyak lagi sensasi yang akan timbul di tubuh kalian, dan rasanya itu sangat besar sekali. Nah itu ya teman-teman ya, makanya dihimbau untuk kalian yang saat ini sedang terkena panic attack, tenangkan diri kalian, tenangkan dalam pikiran kalian ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan bisa melewati ini, dan bakalan bisa melewati itu ya teman-teman ya. Kalian itu tidak akan apa-apa ya teman-teman ya. Saya sudah membuktikannya dulu sampai beberapa kali ya teman-teman ya, bahwa panic attack itu sendiri kalau kita lawan, kita bisa melewati itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah yang kedua, kenapa kita harus mengkonsumsi air hangat dengan gula ini ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan menjelaskan bahwasanya harus kalian sadari ya teman-teman ya, ketika terjadi panic attack, kenapa kalian harus meminum air gula dan air hangat dan gula? Karena untuk panic attack itu sendiri itu menimbulkan kecemasan di diri kalian ya teman-teman ya. Ketika kalian cemas, kalian merasa takut, badan kalian langsung terasa gemeteran, langsung terasa kelayangan, terasa sempoyongan. Nah itu menandakan bahwa energi kalian itu terkuras habis ya teman-teman ya. Karena secara tidak kita sadari, secara tidak langsung, energi kalian itu sudah terkuras oleh pikiran-pikiran kalian yang saat timbul, saat panic attack itu datang ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah air gula itu sendiri fungsinya untuk menaikkan kadar gula darah kita supaya stabil lagi ya teman-teman ya. Karena kita kekurangan energi, jadi badan kita itu terasa seperti gemeteran, seperti lemes ya, kepala kita itu terasa kelayangan. Nah untuk menghindari rasa-rasa itu, makanya dibutuhkan tadi yang namanya air gula sama air hangat itu tadi ya. Nah itu yang saya lakukan juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Sering sekali saya lakukan untuk menghilangkan kelayangan, badan lemes ya, ketika kita kekurangan energi akibat panic attack itu tadi ya teman-teman ya. Nah itu sangat manjur sekali ya teman-teman ya, nggak sampai setengah jam teman-teman, hanya sekitar 10 menit kita sudah membaik lagi. Nah untuk kalian yang saat ini sedang terkena panic attack, silahkan dicoba. Kalian pasti akan merasakan nyamannya ketika sudah mengkonsumsi air hangat dan menenangkan pikiran. Nah ya teman-teman ya. Nah di sini saya mau menekankan lagi ya teman-teman ya, kalian itu bakalan bisa melewati itu semua ya teman-teman ya. Kalian bakalan bisa sembuh dari gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini, dapat sembuh total lagi ya teman-teman ya, seperti dulu lagi. Nah itu ya teman-teman ya, asal kalian selalu menjaga pola pikir, pola hidup, dan pola makannya. Nah itu ya teman-teman yang paling terutama seperti itu ya teman-teman ya, karena itu sangat perlu sekali. Nah teman-teman, itu tips dari saya ya untuk menangani atau bagaimana cara menangani panic attack-nya itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu ya teman-teman ya, ketika saya dulu terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Itulah metode-metode yang saya lakukan ya teman-teman ya, hingga saya membaik saat ini ya teman-teman ya, hingga bisa saat ini sehingga saya bisa membagikan metode-metode yang saya lakukan kepada kalian ini ya teman-teman ya, karena ini metode-metode yang sangat membantu sekali ya bagi kalian yang terkena panic attack. Silahkan dicoba ya. Kalian coba tenangkan pikiran, lalu duduk atau rebahan dengan nyaman. Kalau misalkan kalian memang gak ada tenaganya ya, kalian minta tolong
keluarga atau siapa gitu ya, untuk membantu kalian untuk mengambilkan air hangat atau air hangat dan dicampur dengan gula putih ya teman-teman ya, dengan air gula. Nah itu teman-teman. Kalau setelah itu kalian berbaring, tenangkan pikiran kalian, tanamkan dalam diri kalian, tanamkan dalam hati kalian, karena bahwa kalian itu bisa melewati ini semua. Kalian bisa melewati sensasi-sensasi panic attack yang sangat menyiksa ini, dan pasti kalian bakal bisa melewati. Dan ketika kalian sudah paham, ketika kalian sudah terbiasa dengan itu, dengan panic attack itu, kalian sudah bisa menanganinya, kalian sudah tahu metodenya, kalian bisa santai ya teman-teman ya. Nah itu video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya untuk kalian. Jangan lupa juga silahkan like, komen ya, dan share ya video ini, agar banyak lagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang terbantu ya teman-teman ya. Karena di luar sana sangat banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya, bukan kalian saja ya. Mudah-mudahan dengan kalian menge-share video ini ke beberapa banyak orang lagi, dapat banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu ya teman-teman ya, dengan video yang dapat saya bagikan ini ya teman-teman ya. Nah sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.